Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu semua, serta teman-teman saya sekalian. Perkenalkan nama saya Sinta Ningtyas, saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang biasa disingkat Setdijen Pothang Kemhan RI. Bisa di next. Pada bab pertama ini ada pendahuluan yang berisikan latar belakang tujuan, manfaat, tempat PKL, dan proses kegiatan. Untuk latar belakang di sini, menurut Fitriana dan Latif, tahun 2019, kegiatan PKL merupakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas bagi para tamatan, sehingga mereka menghadapi dunianya sudah memiliki kesiapan mental dan siap dilatih dalam keperluan profesi. Karena itu, kegiatan praktik lapangan mutlak diperlukan untuk dapat mempersiapkan profesionalitas lulusan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara, memiliki berbagai direktorat jenderal yang mengelola berbagai aspek pemerintahan nasional, yang mana salah satu direktorat jenderal ini tersebut adalah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Ditjen Pothang Kemhan, yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan potensi pertahanan negara. Di sini selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri memperhatikan keterampilan administrasi, manajemen proyek, dan analisis kebijakan melalui tugas-tugas yang diberikan, memperhatikan tentang prosedur dan regulasi yang berkaitan dengan potensi pertahanan dengan belajar dari sistem kerja yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, mempraktikkan kemampuan diri dalam bersikap mandiri dan bertanggung jawab, serta menerapkan dalam diri mengenai manajemen waktu, cara berinteraksi yang baik antara mahasiswa dan para pegawai. Untuk manfaat, praktikan mampu dalam pengelolaan dokumen, perencanaan program, penyusunan laporan, dan administrasi umum yang berguna dalam berbagai konteks pekerjaan. Manfaatnya juga praktikan mengerjakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan, prosedur administrasi, serta etika kerja di instansi negara. Praktikan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, problem solving, dan kepemimpinan melalui interaksi dengan rekan kerja dan atasan di lingkungan kerja yang profesional. Selanjutnya di sini ada tempat PKL, ya praktikan bertempat PKL di Gedung Jenderal R. Suprapto, yang mana merupakan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, yang beralamat di Jalan Tanah Abang Timur nomor 8, Jakarta Pusat. Selanjutnya di sini ada proses kegiatan, yang mana di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk persiapan sendiri pada bulan Januari, yaitu praktikan mencari informasi terkait program PKL di Ditjen Pothang Kemhan, dan untuk tahapan pelaksanaan sendiri terjadi pada bulan Januari hingga bulan Juni, dan untuk pelaporan pada bulan Juli untuk mengumpulkan laporan sebagai syarat kelulusan mata kuliah praktik kerja lapangan. Selanjutnya di sini ada bab 2 tinjauan umum tempat PKL. Yang pertama ada Kementerian Pertahanan, struktur organisasi, dan bidang usaha atau divisi perusahaan. Untuk Kementerian Pertahanan RI ini, sejarahnya pada di sini terdapat ada logo Kementerian Pertahanan, yang mana yang baru disahkan pada bulan Januari 2022. Logo ini berbentuk bulat lingkar emas dengan warna dasar merah tua yang melambangkan melindungi seluruh tempat dari Indonesia, yang di dalamnya terdapat gambar Garuda Pancasila dilingkari oleh rantai emas melambangkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh. Next. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visi di sini yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan pada misi dari visi tersebut yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Selanjutnya untuk budaya organisasi, Kementerian Pertahanan yang biasa disebut Kemhan ini merupakan unsur pelaksanaan pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenhan ini mempunyai tugas yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi Kemhan. Di sini ada struktur organisasi Kemhan, yaitu ada Sekjen, Itjen, Ditjen Strahan, dan seterusnya. Di sini ada yang sudah ditandai Ditjen Pothan sebagai satker tempat praktikan pelaksanaan PKL. Dan untuk di sini ada struktur dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, ada sekretariat, Dit Bela Negara, Dit Sumdahan, Dit Teknologi dan Industri Pertahanan, Dit Veteran. Selanjutnya, pada bidang usaha atau divisi perusahaan, di sini ada struktur dari Sekretariat Direktorat Jenderal yang berisikan bagian program dan laporan, bagian data dan informasi, bagian umum, yaitu ada sub bagian tata usaha dan kepegawaian, yang mana sub bagian tata usaha dan sub kepegawaian tempat praktikan melaksanakan PKL. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 pelaksanaan PKL. Yang pertama ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala, mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, dan kontribusi praktikan. Untuk pada bidang kerja di sini, praktikan melaksanakan PKL selama 72 hari atau eh, selama 5 bulan yang terhitung dari 5 Februari sampai dengan 10 Juni. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikan ini di minggu pertama ditempatkan di bagian umum tata usaha dan seterusnya di bagian umum kepegawaian. Dan pada bidang kerja ini, praktikan menginput surat masuk dan surat keluar di Subak TU dengan klasifikasi surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Dan untuk melakukan penomoran surat keluar yang akan dilihatkan ke setiap direktorat di Ditjen Pelaksanaan Kemhan, membuat surat perintah untuk melaksanakan kenaikan pangkat pada pihak PNS atau PTNI, memonitoring pada sebuah rapat. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kerja, yang pertama di sini ada subbab tata usaha. Pada subbab tata usaha di sini, praktikan menjalankan tugas menerima surat, menuliskan surat, mencatat ke dalam buku arsip, memfotokopikan surat, dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Dan untuk di kepegawaian, praktikan mengerjakan membuat sprint untuk melaksanakan perintah atau tugas, membuat surat dan petikan KGB di PNS dan TNI, ekspedisi surat ke direktorat, melengkapi dokumen prosedur administrasi kepegawaian, membuat bahan rapat monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi atau RB. Dan di sini ada flowchart pelaksanaan kerja, bisa dilihat. Next. Oke, di sini selanjutnya ada kendala dan cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama di sini ada ID card atau akses masuk, di mana uh, praktikan kesulitan untuk memasuki gedung dan memasuki ruangan atau menaiki lift sehingga tidak dapat menaiki lift untuk memasuki ruangan. Dan untuk mengatasinya, praktikan menyarankan untuk adanya ID card agar bisa memudahkan akses masuk pada mahasiswa lain yang sedang melaksanakan PKL. Dan untuk pembagian tugas, di mana tidak ada pastinya pembagian tugas dari para pegawai, sehingga praktikan harus secara aktif bertanya. Dan untuk mengatasinya sendiri, jika adanya pembagian tugas, maka pekerjaan akan secara semakin mudah dan ringan secara efektivitas pada pengerjaan tugas itu sendiri. Selanjutnya, untuk jaringan internet, di mana praktikan sangat terganggu dengan jaringan internet di saat sedang mengerjakan pekerjaan di ruangan, sehingga tidak dapat menggunakan jaringan internet, sehingga pekerjaan sedikit tertunda. Untuk itu, maka untuk cara mengatasinya, uh, karena sebuah kepegawaian merupakan informasi yang penting bagi pegawai dan untuk seluruh kepegawaian, maka
praktikan menyarankan untuk, berlangganan WiFi khusus untuk ruangan kepegawaian. Dan untuk dan selanjutnya beradaptasi dengan lingkungan baru di mana, praktikan sangat, kurang dalam beradaptasi dengan lingkungan baru di mana, terdapat ada TNI juga sehingga, masih sangat, cenderung belum kondusif. Dan untuk, cara mengatasinya, praktikan baru menyadari, akan pentingnya komunikasi, maka itu, perhatikan berusaha berkomunikasi dengan baik dengan para pegawai. Selanjutnya, untuk keefektifan jam istirahat, eee, di mana, praktikan, sudah waktunya istirahat tetapi masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan di saat jam istirahat. Untuk itu, sebaiknya jika sudah memasuki jam istirahat, semua pekerjaan harus diberhentikan sementara dan untuk memaksimalkan, jam istirahat dengan sebaik-baiknya. Soalnya di sini ada kesenjangan teori dan praktik, di mana, menurut Herani dan Agus Ria tahun 2021 dalam kegiatannya mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai, dari perekrutan, penerimaan pendidikan, pelatihan, dan manajemen data sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu sistem saja. Dan, berdasarkan teori yang tadi, eee, di saat, praktikan melaksanaan praktik kerja, eee, untuk SDM sendiri di sini, untuk melaksanakan, suatu syarat, untuk kenaikan pangkat diperlukannya, berkas pendidikan atau sekolah, pelatihan CAP CPNS dan CAP pengangkatan menjadi pegawai. Jika semua berkas itu sudah terpenuhi, maka pengusulan untuk kenaikan jabatan bisa diserahkan kepada atasan. Oke, selanjutnya di sini ada kontribusi praktikan bagi tempat EPKL, yang mana membantu menyelesaikan dokumen pensiun dan surat perintah, membantu menyiapkan berkas-berkas berupa syarat usul kenaikan pangkat UKP dan PNS dan TNI. Praktikan membantu menyampaikan beberapa informasi berupa surat ke setiap Ditjen, dan praktikan membantu pegawai jika mendapat adanya kesulitan dan menggunakan suatu aplikasi di komputer. Selanjutnya ada bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, perhatikan melaksanakan kegiatan PKL dengan masa PKL selama 5 bulan yang terhitung mulai dari tanggal 5 Februari hingga dengan 10 Juni 2024. Untuk waktu kerja pada pukul 7 hingga pukul 15 di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Praktikan ditempatkan di Sekretariat Ditjen Pertahanan pada bagian umum, subbagian tata usaha, dan subbag-pegawaian. Dan untuk minggu pertama di Subbag TU, praktikum menjalankan tugas, menerima surat, menuliskan surat, mencatat ke dalam buku arsip, dan sebagainya. Dan pada minggu kedua sampai masa PKL selesai, di Subbag Kepegawaian, praktikan mengerjakan tugas untuk membuat surat keluar, membuat nota dinas, membuat surat perintah, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk rekomendasi bagi Kementerian Pertahanan, praktikan menyarankan Ditjen Pertahanan Kemhan untuk perlu adanya hubungan kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dalam mengembangkan pengetahuan, praktikan mengharapkan upaya Ditjen Pertahanan Kemhan tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengalaman yang diberikan saat melaksanakan PKL. Dan untuk rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi untuk Universitas Negeri Jakarta, praktikan menyarankan agar Universitas Negeri Jakarta bisa menjalin hubungan baik dengan Kementerian Pertahanan RI supaya mahasiswa yang akan melakukan PKL bisa dipermudah. Dan diharapkan untuk Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan bimbingan atau pengarahan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL supaya mahasiswa lebih terarah dan siap dalam melaksanakan PKL. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.